menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan dukungan terhadap pengembangan potensi parekraf di kawasan Ibu Kota Nusantara telah bergulir dan mendapatkan dukungan dari investor. Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, di Gedung Sabta Pesona, Jakarta Pusat, Menparekraf Sandiaga mengatakan dukungan ini terbukti dengan tengah bergulirnya sejumlah proyek pembangunan fasilitas pendukung parekraf di IKN yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2023. Adapun proyek-proyek tersebut, diantaranya adalah pembangunan Hotel Nusantara oleh Konsorsium Nusantara dengan nilai investasi 20 triliun rupiah. Lalu ada pula groundbreaking pembangunan Hotel Fasanta oleh PT Sirius Surya Sentosa yang telah dilakukan pada 23 September 2023. Kemudian PT Pakuwon Jati melalui entitas PT Pakuwon Nusantara Abadi pada 1 November 2023 melaksanakan groundbreaking pembangunan proyek Superblok berupa pusat perbelanjaan, kondominium, dan 3 hotel dengan nama area Pakuwon Nusantara dengan total investasi sekitar 5 triliun rupiah. Pembangunan ini, kata Sandiaga, bekerjasama dengan Marriott Group sebagai operator melalui brand The Westin, 4 Points, dan Tribute Portfolio. Tidak hanya itu, PT ARCS House Wisata Indonesia juga akan membangun hotel dan resort dengan brand Jambulwuk di kawasan IKN. Menparekraf Sandiaga menekankan pengembangan pariwisata di IKN akan mengedepankan konsep ekoturisme. Presiden sudah melakukan groundbreaking beberapa proyek sektor parekraf, terutama untuk akomodasi di IKN. Ini ada pembangunan Hotel Nusantara oleh konsorsium yang namanya juga Nusantara. Investasinya bukan kaleng-kaleng, 20 triliun. Dan groundbreaking ini 21 September 2023 telah dilakukan. Target operasinya luar biasa, Agustus 2024. Ini kurang dari 1 tahun untuk bisa segera beroperasi. Ada Hotel Fasanta oleh PT Sirius Surya Sentosa, Fasanta Group. Ini namanya PT-nya PT Sirius nih, Yudis. Ini orang-orangnya pasti serius semua nih ya. Dan ada dari Pakuwon Jati yang sudah tidak asing lagi, Pak Alex Teja tentunya akan membangun pusat perbelanjaan, Superblok, kondominium, dan 3 hotel. Total investasinya 5 triliun yang akan dikerjasamakan dengan Marriott Group melalui brand The Westin, 4 Points, dan Tribute Portfolio. Groundbreakingnya 1 November 2023. Selanjutnya ada BSH Community Hub, yaitu berupa hotel dan restoran yang groundbreakingnya 21 Desember 2023. Juga komitmen disampaikan PT Arks House Wisata Indonesia, ini sahabat kami dari Kemenparekraf, yang mengembangkan hotel dan resort dengan brand lokal yaitu Jambulwuk. Dan kita terus promosikan investasi di IKN terutama di sektor parekraf karena membangun tentunya kita perlu akomodasi. Berinvestasi kita tentu mendorong juga dari segi pariwisata dan produk-produk ekonomi kreatifnya. Dan konsep ekoturism ini cocok sekali dengan IKN karena tidak merusak lingkungan dan tidak akan mengurangi komitmen dalam menjaga kawasan hutan yang dipastikan dijaga 75% hutan tropis dan 25% baru dibangun sebagai bagian daripada fasilitas. Dalam kesempatan serupa, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin menyampaikan bahwa saat ini progres pembangunan fisik IKN sudah mencapai sekitar 70%. Pada kegiatan groundbreaking ketiga, nilai investasi yang ditanamkan pihak swasta dan beberapa BUMN mencapai 41,4 triliun rupiah. Untuk memberikan informasi dan meningkatkan rasa optimistis pemindahan dan pembangunan IKN, Otorita IKN akan menyelenggarakan IKN Fair pada 26-28 Januari di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Pak Menteri, hari ini progres untuk pembangunan fisik untuk IKN itu overall itu sekitar 70% gitu ya. Jadi ini juga sekaligus untuk menjawab itu IKN ada nggak sih gitu ya. Nah, secara pembangunan fisik sudah 70% dan Pak Menteri tadi sudah sampaikan bahwa keseriusan pemerintah, keseriusan kita semua, ini groundbreaking yang ketiga sudah kita laksanakan dengan nilai investasi 41,4 triliun gitu ya. Jadi dari swasta dan beberapa BUMN gitu ya. Kemudian insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 18 Januari Pak Presiden insya Allah berkenan lagi untuk groundbreaking. Untuk hampir tiap bulan datang. Tiap bulan dan ada yang istimewa di groundbreaking ini. Groundbreaking kemudian peresmian.
Nanti di bulan 4 lagi ada groundbreaking, kemudian peresmian untuk memberikan kepastian pembuktian juga bahwa ini dibangun benar-benar dibangun. Karena hari ini kan masih ada orang, benar nggak sih IKN itu ada gitu Pak Menteri. Ingin memastikan bahwa pertama tentu ingin menyampaikan bahwa IKN itu ada, kemudian tentu ingin berkolaborasi dengan pihak-pihak ketiga, pihak-pihak swasta, kementerian untuk bersama-sama mendorong seperti apa sih IKN hari ini, nanti dan masa yang akan datang. Seperti yang Pak Menteri sampaikan tadi, ini juga mungkin perlu kita luruskan bahwa IKN itu tidak membabat hutan seperti apa yang dibayangkan orang gitu ya. Tetapi kita tentulah karena ada pembangunan pasti akan memotong pohon-pohon yang monokultur gitu. Yang memang menjadi bagian yang dulunya hutan produksi kan gitu ya. Dan kemudian dari 75% yang Pak Menteri sampaikan tadi, 10%-nya dari situ lagi kita pakai untuk ketahanan pangan kita. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menambahkan pembangunan fisik IKN perlu didorong dengan proses komunikasi publik yang baik untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta membangun optimistis keberadaan IKN sebagai kota masa depan Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan membuat IKNpedia yang dapat dijadikan rujukan oleh berbagai pihak untuk mendapatkan informasi resmi mengenai IKN. Jadi selain menyiapkan infrastruktur telekomunikasi dan digital, tugas Kominfo adalah komunikasi publik, Pak Menteri. Jadi kita Kominfo mengorkestrasi, mengkolaborasikan komunikasi publik kementerian dan lembaga. Nah, kita dalam hal ini sudah bertemu dengan para kepala biro komunikasi untuk membuat jumpa pers bergilir. Dan diawali oleh Kemenparekraf. Jadi kita akan membuat IKNpedia. Di situ berisi segala informasi tentang IKN. Progres pembangunannya, filosofinya, historisnya, peran kementerian, semua akan kita masukkan ke dalam IKNpedia. Jadi dia seperti Wikipedia. Dan ini adalah living document. Jadi bisa kita update, kita ubah, kita koreksi, kita tambah, kita kurangi, berisi data, berisi grafik, berisi video, audio, segala macam. Jadi ini konvergensi media, kira-kira seperti itu. Rencananya akan kita luncurkan bersamaan dengan pembukaan Nusantara Fair, Pak Menteri. Yang tanggal 12 sampai 14 Januari. Betul sekali, Pak Menteri. Usman mengatakan nantinya IKNpedia akan seperti Wikipedia dan berbentuk living document. Jadi bisa terus diupdate dan berisi berbagai data, grafis, video, dan audio. Rencananya akan diluncurkan bersama dengan pembukaan Nusantara Fair. Tim Eljan Media melaporkan.